Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsani. Wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ومن تحتنا ونعوذ بعظمتك نغتال. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dijumpakan kembali dalam kajian Tadabbur Asmaul Husna, dan hari ini kita sampai pada Asmaul Husna nomor Isnani wa Thamanin, nomor 82, yaitu Allah Al-Afu. Allah Al-Afu. Ya. Sebuah nama Allah yang agung, yang mulia, yang senantiasa kita minta, yang senantiasa kita harapkan, kita rindukan mendapatkannya. Karena bila mana manusia hidup, mestilah ia pernah berbuat salah, pernah berbuat khilaf, pernah berbuat dosa. Betul atau betul? Dan bila manusia berbuat salah, berbuat dosa, apalagi dosa dan kesalahannya itu besar, maka ia akan terfikir, ia akan merasa bersalah, terus-menerus merasa bersalah, sehingga itu akan menjadi sebuah energi negatif di dalam dirinya. Ia merasa terpuruk, merasa bersalah, dan seterusnya, sehingga akan menjadi sebuah penyakit di dalam dirinya, beban di dalam hidupnya, bahkan itu akan terbawa hingga kelak. Maka nama Allah Al-Afu adalah sebuah nama yang sangat dirindukan oleh kita semua. Kenapa? Karena Al-Afu bermakna Allah menghapuskan dosa. Allah menghapuskan dosa. Jadi Al-Afu dari akar kata Ain Fa Waw, Afun, ya. Afawa, Ain Fa Waw. Artinya memang menghapus atau menghilangkan jejak bekas. Jadi makna memaafkan itu artinya adalah ya menghapuskan, melapangkan, terhapus. Jadi kalau terhapus itu memang tidak ada jejak, tidak ada asar dosa sampai lenyap. Ya, itu al-afu. Adapun nama Allah al-afu, ya. Kalau al-afu itu kan dihapus, ya, dosanya dihapuskan. Nah, al-afu itu sendiri adalah dalam bahasa Arab itu bentuknya sighah mubalaghah, adalah bentuk kalimat yang menunjukkan selalu, menunjukkan sering atau sangat.
Artinya apa? Al-Afu adalah nama Allah yang menunjukkan dia adalah zat yang sangat-sangat memaafkan. Dan ketika memaafkan, dia hapuskan dosa hingga tak tersisa. Maka namanya Al-Afu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan namanya Al-Afu tidak hanya memaafkan, ya, tapi juga menghapuskan jejaknya. Jadi bukan hanya yuakhid, ya, tapi yamhul athar, menghilangkan. Sehingga kalau tidak hilang, gak ada bekas, di yaumil kiamat tidak disoalkan lagi, tidak dituntut lagi, tidak diungkit lagi. Karena sudah terhapus. Berbeda dengan maghfirah. Maghfirah itu dari kata ghafara, dari nama Allah Al-Ghafur atau Al-Ghaffar, itu kan sitruzan atau menutup dosa, ya, ditutup agar tidak nampak, tidak terlihat. Tapi masih ada nggak? Masih, cuma tidak tampak, tidak terlihat. Diambil kiamat masih mungkin ditanya, kamu dulu pernah berbuat ini, tapi diampuni oleh Allah. Tetapi kalau al-afu itu memang sudah terhapus, tidak ada jejaknya, sehingga yang tadinya tercatat itu dihapus catatannya. Ya, sudah terhapus catatan dosanya. Ini berarti al-afu ini lebih tinggi di atas daripada al-ghafur atau al-ghaffar. Ya, itu dihapuskan sehingga tak ada jejak, tak ada asar, tak ada bekas. Di dalam Al-Quran ini berulang disebutkan nama Allah Al-Afu. Misalkan dalam surat An-Nisa di ayat 43 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha kana afuwan ghafura. Sungguh Allah itu maha pemaaf, lagi maha pengampun. Jadi dua-duanya, ya. Ya, memaafkan, mengampuni. Masih dalam surat An-Nisa di ayat 149 Allah juga berfirman, in tubdu khairan au tukhfuhu au ta'fu an su'in fa innallaha kana afuwan qadira. Allah. Jika engkau memperlihatkan kebaikan pada mereka, au tukhfuhu atau kau rahasiakan, ya, au ta'fu an su'in atau engkau memaafkan daripada kesalahan, sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pemaaf, lagi Maha Kuasa. Ya. Jadi berulang Allah sampaikan tentang namanya, yaitu Allah Al-Afu. Dan salah satu doa yang juga disunahkan kita baca, khususnya di bulan suci Ramadan, lebih khusus lagi di 10 akhir Ramadan, ya, doa malam Lailatul Qadar, ya. Ini diajarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau itu menyukai, mencintai sifat pemaaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku ya Allah. Masya Allah. Jadi Allah itu maha pemaaf. Maka kita hambanya, ya, juga hendaknya memiliki sifat pemaaf. Apa lawan maaf? Pemaaf, tidak memaafkan. Dendam, benci, itu adalah sifat-sifat yang berlawanan dari sifat pemaaf. Ya, Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa al-afu itu adalah, kata beliau, menggugurkan balasan atau sanksi dan menghapus jejak dosa.
Dan ini adalah, kata beliau, Al-Ghazali, ini adalah sebuah puncak kebaikan, puncak kedermawanan Allah Subhanahu wa taala karena yang menghilangkan bekas kesalahan seakan-akan tidak pernah terjadi. Masya Allah. Bayangkan betapa bahagianya seorang manusia bila kemudian, ini antara manusia ya. Nah, contoh kemarin ya, ada seorang tokoh yang rumahnya dijarah gitu ya. Itu bayangkan habis isi rumahnya ya. Lalu kemudian ketika orang yang melakukan itu datang kepadanya mengembalikan barang dan minta maaf. Lalu kemudian ya tadi yang mengambilnya itu kan mungkin ketika mengambilnya terprovokasi, lalu kemudian dia pulang, mungkin di saat itu dia was-was, cemas, gelisah, ini bukan miliknya, bukan haknya. Lalu kemudian dia ada dorongan untuk mengembalikan dan minta maaf kepada yang punya. Yang tadinya dia cemas, khawatir, gelisah gitu ya, karena bukan miliknya, bukan haknya. Ketika dia datang dan kemudian minta maaf, lalu kemudian tuan rumah mengatakan, sudah saya maafkan. Langsung saat itu dia plong tuh. Jadi seolah-olah tidak pernah melakukan kesalahan itu. Dan itu adalah sebuah kebaikan, sebuah kedermawanan daripada orang yang memberikan maaf. Dan Allah Al-Afu ya adalah sebuah kebaikan Allah Ta'ala kepada hambanya karena menghapus jejak dosa yang pernah dilakukannya. Ya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan bahwa al-afu, ya seperti yang kita sampaikan tadi, itu lebih tinggi daripada sekedar maghfirah, ampunan Allah. Karena itu maghfirah itu adalah menutup, al-afu menghapus, tak nampak sisanya. Ya. Dan al-afu ketika memaafkan itu mungkin sebagian orang menganggap memberi maaf kepada orang lain itu mungkin sebagian orang menganggap itu adalah sebuah kelemahan, ya, ya kan, kekurangan. Tapi menurut Al-Qurtubi bahwa al-afu, apalagi tadi di ayat yang tadi saya bacakan ya, di surat An-Nisa ayat 149 itu kan ayatnya adalah eh, in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana afuwan qadira. Di ujungnya afuwan qadira. Maha pemaaf lagi maha kuasa. Nah, ini menunjukkan bahwa sebuah penegasan bahwa pemaafan atau sifat maafnya Allah Subhanahu wa taala itu lahir karena qadirnya, karena kudrah iradahnya, karena kekuasaannya. Jadi bukan sebuah kelemahan. Justru itu adalah sebuah kebaikan, sebuah kekuasaan. Allah mampu untuk memberikan balasan, untuk menghukum orang yang berbuat dosa. Tapi karena kekuasaan Allah, kedermawanan Allah, kebaikan Allah, Allah tidak memberikan balasan saat itu, tapi Allah justru memberikan maaf. Itu sebuah kelebihan, itu sebuah kekuasaan, itu kedermawanan, bukan kelemahan sama sekali. Ya. Demikianlah manusia. Apabila saat itu manusia sebenarnya mampu dia membalas atas kesalahan orang lain, dia punya kuasa, dia punya kemampuan untuk membalas, dia punya kesempatan, tapi justru dia tidak manfaatkan untuk membalas, tapi dia berikan maaf. Itu sebuah kebaikan, ya, sebuah kebaikan. Jadi jangan menganggap ketika orang datang minta maaf lalu kemudian kita memaafkan itu sebuah kelemahan, itu sebuah cacat, sebuah kekurangan. Tidak. Tapi justru itu sebuah keistimewaan. Kenapa? Karena kita sedang mengikuti nurani, mengikuti suara hati, dorongan hati. Sebagaimana Allah Maha Pemaaf, kita ingin mengikuti dorongan hati yang Allah tiupkan dalam diri kita untuk mengikuti Dia Allah Al-Afu. Dia Allah yang Maha Pemaaf.
pemaaf. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat kisahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika apa ada apa hadisul ifki. Nah, ini ada cerita disebut dalam sirah Nabawi itu ada hadisul ifki. Apa itu hadisul ifki? Fitnah besar, isu al-if, fitnah besar yang terjadi kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi yang tak lain adalah putri daripada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kisah ini terjadi kepada Abu Bakar As-Siddiq pada tahun kelima Hijriyah, ya, di Madinah. Jadi fitnah itu, tuduhan itu diarahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Jadi saat itu orang-orang munafik, ya, yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, dia menyebarkan apa ifkun, atau fitnah besar, berita bohong, berita hoax bahwa Aisyah telah berselingkuh dengan Safwan Safwan bin Mu'attal. Ya. Jadi saat itu ada rombongan berangkat dan Aisyah tertinggal di belakang dan ada seorang sahabat Safwan eh, juga ternyata tertinggal. Ya. Namun saat itu yang disebarkan oleh orang-orang munafik yang dipimpin Abdullah bin Ubay bahwa Aisyah telah berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attal. Dan saat itu sebagian kaum muslimin, ya mungkin karena eh, kelemahan referensi, ya tidak tahu apa-apa, lalu kemudian dihasut, ya, lalu kemudian mereka ikut menyebarkan kabar tersebut. Nah, salah satu yang ikut menyebarkan itu namanya Mistah bin Utotoh. Ya, salah satu yang ikut menyebarkan. Siapa Mistah itu? Ya, Mistah ini sahabat Nabi yang saat itu ikut hijrah ke Madinah dari Mekah, ikut hijrah ke Madinah. Jadi Mistah ini adalah orang miskin dari kaum muhajirin, ya, penduduk Mekah, dan dia masih kerabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi masih ada hubungan keluarga dari Abu Bakar, dari pihak ibunya. Dan selama ini dia orang miskin, selama ini hidupnya itu ditanggung oleh Abu Bakar. Jadi secara rutin dinafkahi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan seorang yang dinafkahi, ditanggung hidupnya, masih bagian dari keluarga. Tiba-tiba ikut-ikutan menyebarkan fitnah, hoak, ya, tentang anaknya yang tak lain adalah Aisyah istri Nabi SAW. Apa reaksi Abu Bakar ketika tahu bahwa Mistah termasuk yang ikut menyebarkan fitnah terhadap putrinya sendiri, yaitu Aisyah? Kira-kira apa yang terjadi kepada Abu Bakar? Reaksinya seperti apa kalau itu terjadi pada Bapak Ibu jamaah? Sebagai manusia biasa, tentu kecewa. Abu Bakar merasa kecewa. Bahkan saat itu Abu Bakar bersumpah, demi Allah, aku tidak akan lagi mau memberi nafkah kepada Mistah. Saking apa ya, marahnya saat itu anaknya difitnah. Manusiawi lah ya, seorang ayah yang sakit hati, tersakiti, ya, oleh orang yang selama ini ia bantu, ia nafkahi, ya. Tapi justru harusnya dia membela, ya, tapi dia membalas dengan menyebarkan fitnah tentang anaknya. Maka saat itu turunlah ayat yang menegur Abu Bakar, yaitu surat An-Nur ayat 22. Apa ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah.
ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Di ayat ini juga ada perintah untuk memaafkan. Wal ya'fu, maka waafkan. Ya, arti ayat ini sekali lagi di surat An-Nur ayat 22, wala ya'tali ulul fadli minkum. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu. Wasa'ah, kelapangan. Ya. Jangan di antara kalian yang sudah mempunyai kelebihan, kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, kepada orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Tapi hendaklah mereka memaafkan, wal yasfahu, dan berlapang dada. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum? Tidakkah kamu suka bahwa Allah mengampunimu? Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ketika ayat ini turun, ya, apa sikap Abu Bakar saat itu? Seorang yang sahabat Nabi yang lembut hatinya, menangis ketika ayat itu turun. Ayat itu dibacakan oleh Nabi. Abu Bakar pun berkata, demi Allah, aku suka Allah mengampuniku. Aku lebih memilih Allah mengampuniku. Maka mulai saat itu Abu Bakar yang tadi sebelumnya bersumpah tidak mau menafkahi Mistah, saat itu ia kembali menafkahi Mistah. Dan tidak pernah lagi berhenti untuk memberi nafkah setelah itu. Ikhwatal iman, pelajaran besar buat kita, ya, dari ayat ini dan kisah Abu Bakar ini, bahwa ini sebuah akhlak. Jadi walaupun tersakiti, Abu Bakar tersakiti secara pribadi, secara keluarga, tapi Abu Bakar As-Siddiq mencontohkan sikap pemaaf, ya. Dan Allah mengingatkan langsung untuk memaafkan. Sehingga tidak ada dendam, tidak ada sakit hati. Dan ini adalah sebuah sikap pemaafan yang sejati. Sekali lagi bukan karena sebuah kelemahan, tapi sebuah dorongan iman, dorongan cinta kepada ampunan Allah. Ini yang harus kita dahulukan. Sebenci-bencinya kita kepada seseorang, kepada manusia, tentulah kita sangat mengharapkan ampunan Allah. Maka ikuti dorongan yang Allah berikan dalam diri kita untuk memberikan maaf, memberikan ampunan. Bukan karena mengingat kesalahan orang lain, tapi karena kita ingat Allah Maha Pengampun. Saya ingin diampuni Allah, maka aku ampuni orang lain. Jadi ayat tadi mengajarkan kita bahwa kalau kita ingin Allah hapuskan dosa kita, maka belajarlah untuk menghapuskan kesalahan orang lain. Dan Abu Bakar memberikan keteladanan kepada kita. Belum lagi juga bagaimana Rasulullah memberikan teladan kepada kita. Ya, kita belajar bagaimana Rasulullah SAW banyak hal beliau berikan keteladanan tentang bagaimana memberikan maaf kepada orang lain. Misalkan dalam kisah Fathu Makkah, pembebasan Mekah kala itu, Bapak Ibu. Ya, bayangkan itu terjadi di tahun sebelumnya, di tahun 8 Hijriah itu kan ada perjanjian Hudaybiyah, di mana ketika Rasulullah dan para sahabatnya ingin masuk Mekah dari Madinah, masuk Mekah untuk melaksanakan umroh, tapi kemudian terhalang, nggak boleh, ya, oleh orang-orang Quraisy. Terhalang di Hudaybiyah. Lalu
saat itu terjadilah Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, ya. Namun di antara perjanjian-perjanjian itu, di antara perjanjian itu adalah apa namanya, tidak ada penyerangan, lalu kemudian eh, tahun berikutnya dibolehkan masuk untuk melaksanakan ibadah umroh haji, ya. Tapi di antara beberapa perjanjian tersebut ternyata dilanggar oleh salah satu sekutu kaum Quraisy yaitu Bani Bakar. Ya, jadi ada sekutunya, sekutu kaum muslimin, ya, di Mekah yaitu Bani Khuza'ah itu eh, diserang oleh Bani Bakar, ya, sekutunya kaum Quraisy. Ya, ini kan salah satu perjanjian dilanggar oleh mereka sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Rasulullah SAW menyiapkan pasukan besar, saat itu lebih kurang 10.000 menuju Mekah untuk eh, ya ya memerangi mereka karena perjanjian yang ditantangani oleh mereka sendiri, ya, bersama Rasulullah saat itu dilanggar oleh mereka. Nah, saat itu ketika Rasulullah dari Madinah masuk ke Mekah dengan membawa pasukan 10.000 sahabat, ya, Alhamdulillah masuk tanpa perlawanan. Artinya mereka orang-orang Quraisy itu sangat ketakutan karena jumlah Rasulullah dan para sahabat, ya, yang di bawahnya ini sudah sangat banyak sekali, ya. Maka mereka bahkan takut, mereka bermasuk ke dalam rumah-rumah mereka, ya, khawatir mereka eh, apa diperangi dan seterusnya, karena mereka dahulunya adalah orang-orang yang pernah mengusir Nabi, mengusir para sahabat, bahkan beberapa sahabat itu disiksa, dan bahkan mereka juga yang merencanakan pembunuhan atas diri Nabi, ya. Dan saat ini berbalik, Rasulullah kembali ke Mekah dengan pasukan yang banyak, ya tentu mereka sangat khawatir. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi ketika Rasulullah saat itu punya kekuatan besar, punya kemampuan untuk membalas, ya. Tapi apa yang terjadi? Dalam kondisi kaum Quraisy itu ketakutan, ya. Mereka khawatir akan dibalas atas semua kezaliman yang mereka lakukan. Bahkan saat itu kemudian Nabi bertanya, ya, ketemu dengan beberapa Quraisy di sekitar Ka'bah, lalu Nabi bertanya, "Ma tazunnuna anni fa'ilun bikum?" Menurut kalian, wahai kaum Quraisy, apa yang akan aku lakukan terhadap kalian? Hmm. Kira-kira apa yang akan aku lakukan terhadap kalian atas kesalahan dan kezaliman kalian yang pernah dilakukan sebelum ini? Apa yang mereka jawab orang-orang Quraisy? Khairan akhun karim wabnu akhin karim. Nah, itulah orang yang memelas itu kalau sudah terdesak gitu ya. Oh, tentu ya, kau akan memberikan kebaikan pada kami. Kan kau kan saudara kami yang mulia. Engkau adalah putra saudara yang mulia. Engkau masih kerabat kami. Wah, disanjung-sanjung. Takut mereka dapat balasan dari Nabi dan sahabat. Saat itu Rasulullah SAW kemudian bersabda dengan kalimat yang sangat agung. Sebuah bentuk kelapangan hati memaafkan mereka. Kata beliau, La tasriba alaikumul yaum, idhabu fa antumut tulaqa. Hari ini tak ada celaan atas kalian. Tak ada balasan atas kalian. Pergilah, kalian bebas. Bebas artinya kalian tidak akan kami ganggu. Beliau tidak membalas dendam. Beliau tidak mengeksekusi orang-orang yang dulu pernah mengusir, pernah menyiksa. Tapi justru beliau menghapuskan kesalahan mereka. Itulah Nabi yang pemaaf. Allahu Akbar.
Apa dampaknya setelah itu Bapak Ibu? Orang-orang yang sangat khawatir, sangat takut, tiba-tiba, udah saya maafkan kalian. Nggak ada balasan buat kalian. Mereka yang bersembunyi di rumah Abu Sufyan, kalian aman. Bersembunyi di balik-balik pintu rumahnya, kalian aman. Nabi bahkan menjamin keamanan hidup mereka. Bayangkan orang-orang Quraisy yang tadinya itu musuh sengit, yang tadinya memusuhi Nabi, memfitnah Nabi bahkan akan Nabi. Setelah mereka mendapatkan pemaafan dari Nabi, apa yang terjadi? Berbondong-bondonglah mereka masuk Islam. Allahu Akbar. Itulah pembebasan Mekah, Fathu Makkah. Mekah kembali kemudian menjadi pusat tauhid. Patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah, ya, yang menjadi sesembahan orang-orang kafir Quraisy mulai disingkirkan, mulai dihancurkan. Dan inilah akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memaafkan. Tidak ada pedang, tidak ada peperangan, dan inilah dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita ingat dalam momentum Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang bulan ini kita ingat kembali bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan kepada kita. Jadi bukan sekedar mengenang kelahiran beliau, tapi merenungkan tentang cintanya Nabi, tentang misi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Sehingga beliau memaafkan karena ingin memberikan rahmat, memberikan kasih sayang kepada semesta alam. Dan puncak rahmat, ya, bagi semesta alam yang diberikan contohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sifat pemaaf. Ya. Dan ini adalah mengingatkan kita bahwa beliau bukan lahir sebagai pemimpin semata, tapi lahir untuk membawa kasih sayang. Bukan hanya kepada umatnya, tapi bahkan kepada musuhnya sekalipun. Dan ini yang perlu diteladani oleh para pemimpin kita, khususnya oleh kita, ya, masyarakat, meladani tentang sifat pemaaf Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi dan kemenangan Fathu Makkah itu kan dengan akhlak berarti kan, bukan dengan peperangan, tapi akhlak yang Nabi berikan kepada mereka. Ya. Ada ketulusan memberikan maaf, tidak ada balas dendam. Ya. Tapi justru Nabi melindungi mereka. Dan itu kemenangan. Orang-orang yang dulu mencoba membunuhnya, menyiksanya, ya, dan banyak lagi penderitaan yang beliau dapatkan dahulu ketika di Mekah sebelum hijrahnya. Ya, di Fatuh Makkah beliau maafkan itu semuanya. Allahu Akbar. Jadi Nabi SAW mengajarkan bahwa kemuliaan tidak lahir dari sikap amarah. Ya. Kemuliaan tidak lahir dari sikap amarah dan kebencian, tapi justru dari sifat pemaafan. Ya. Dan inilah yang eh, perlu kita teladani. Ya. Momentum Maulid di hari-hari yang akhir Agustus kemarin, bahkan kemarin masih ada demo-demo dan sebagainya. Ya mudah-mudahan ini bisa kita teladani untuk memaafkan. Semua orang pernah berbuat salah dan semua orang bisa jadi menjadi lebih baik lagi. Ya, mudah-mudahan dengan teladan itu menjadikan sebuah hikmah besar, seseorang bisa menjadi lebih baik, insya Allah. Ya, jadi ya, akhlak yang Nabi tunjukkan adalah bagaimana memaafkan ketika mampu membalas. Kan itu yang Allah inginkan. Allah itu kan mampu membalas atas dosa orang yang berbuat dosa, tapi Allah mendahulukan memaafkan mereka.
Demikian juga Nabi. Nabi mampu membalas kepada orang-orang kafir Quraisy ketika Fathu Makkah. Ya, pasukannya lebih banyak. Orang-orang kafir Quraisy sudah ketakutan, tapi Rasulullah mendahulukan memaafkan mereka. Sehingga dampaknya adalah mereka masuk Islam. Ya. Dan banyak lagi contoh-contoh lain bagaimana Rasulullah SAW memaafkan. Seperti halnya dalam peristiwa apa itu Taif misalnya. Itu kan Rasulullah juga memaafkan bagaimana Rasulullah ketika datang ke Taif ya berdua dengan siapa Sa'id bin Harithah ingin berdakwah di Taif karena di Mekah tidak aman saat itu. Beliau pergi ke Taif sekaligus mencari perlindungan. Ternyata beliau disambut dengan lemparan batu berdarah. Tapi apa? Rasulullah tidak mendoakan keburukan atas mereka. Rasulullah bahkan berdoa, ya, mereka tidak tahu kelak semoga dari mereka lahir anak-anak keturunan yang mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu terbukti saat ini. Masya Allah. Mereka yang menyakiti justru dibalas dengan memaafkan. Allahu Akbar. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga ini bisa menjadi teladan bagi kita bagaimana Allah Al-Afu yang Maha Pemaaf ya bisa kita teladani ya. Memaafkan itu sekali lagi menghapus tidak ada jejaknya lagi ya. Bukan berarti kemudian saya sudah maafkan tapi ketika ketemu lagi orangnya ingat lagi diungkit-ungkit lagi itu berarti belum memaafkan. Kalau memaafkan itu berarti menghapuskan, tidak lagi mengungkit-ungkit apa yang sudah dimaafkan. Sudah, jangan diungkit lagi, nggak usah diceritakan lagi, sudah terhapus jejaknya. Ya. Apalagi kemudian katanya sudah memaafkan, tapi ada kesempatan balas lagi. Nah, itu bukan memaafkan berarti. Ya. Dan begitu banyak peluang bagi kita untuk memaafkan kesalahan orang lain. Tidak perlu menunggu waktu tertentu, hari tertentu. Setiap hari kita jumpa untuk memaafkan. Berbesar jiwa, berlapang hati untuk memohon maaf. Termasuk juga memberi maaf. Ya, kita jauhi dendam, kita jauhi permusuhan. Sehingga insya Allah hati kita tetap damai dan dunia ini tetap damai. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya dan mungkin ada yang bertanya, kalau tidak kita lanjutkan dengan berdoa. Saya mau tanya Cukup Ustaz, jelas Cukup jelas, Ustaz. insya Allah. Ustaz, Tinggal di Tinggal diaplikasikan. aplikasikan, Masya Allah. Baik, mari kita berdoa kalau begitu. Oh, ya silakan Ustaz, Bu Wahyu. ya kalau seandainya kita disakiti ya, Ya, terus tapi sudah kita maafkan tanpa diketahui orangnya ya, ya. eh setelah itu kita nggak mau, tapi nggak mau ini tegur sapa gitu gimana Ustaz? Sudah dimaafkan, Ya, seandainya yang nyakiti kita udah kita hmm, maafkan, tapi untuk bertegur sapa itu rasanya masih berat masih gitu ya. berat. Iya, gimana itu Ustaz? Ya, eh, bisa jadi perlu proses memang Bu ya. Perlu proses. Artinya mungkin saat itu karena masih lukanya terlalu dalam, ya, Hmm. sehingga sudah memaafkan ya. Tapi untuk apa namanya berbicara, bertegur sapa itu masih berat, masih lukanya masih belum eh, apa namanya eh, belum kering gitu. Ya. Masih membekas gitu Bu ya maksudnya ya. 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 Yang pertama dulu kita kita dahulukan bahwa kita sudah maafkan karena Allah. Itu dulu ya.
Kita maafkan ikhlas karena Allah, kita maafkan, kita ingin mendahulukan perintah Allah yaitu untuk memaafkan. Itu dulu yang pertama. Perkara kemudian yang kedua bisa jadi memang terlalu berat. Seperti halnya ada kisah Nabi SAW itu seorang yang pernah membunuh paman Nabi Hamzah yaitu Wahsy. Bayangkan Wahsy kan pernah membunuh paman Nabi ketika di perang Uhud ya. Tapi kemudian berjalannya waktu Wahsy dapat hidayah ya, masuk Islam ya. Kan sudah diampuni masuk Islam kan berarti mu'alaf diampuni dosanya. Ya. Nabi juga sebenarnya sudah memaafkan. Tapi setiap ketemu Wahsy itu Rasulullah sedih dan ingat lagi tentang peristiwa tersebut. Maka Nabi berkata saat itu, ya, saya sudah maafkan kamu, tapi tolong jangan ketemu saya. Jangan ketemu saya dalam artian, kalau ketemu saya, amul kelihatan saya akan teringat dengan peristiwa itu dengan paman saya. Artinya saat itu masih proses Rasulullah untuk menghilangkan jejak peristiwa tersebut. Tapi secara hati beliau memaafkan. Ya, itu. Ya, itu yang kedua tadi memang ya tidak harus ada pengumuman. Saya sudah maafkan. Hati kita sudah memaafkan dia. Ya, meskipun misalnya tidak kita sampaikan langsung kepada yang bersangkutan, gitu ya. Karena belum tentu juga yang bersangkutan misalnya merasa kita benci dia, gitu kan. Tidak semua orang juga. Bisa jadi cuma satu pihak kan. Ya. Jadi ketika kita tidak menyapa, ya tidak bertegur sapa, bisa jadi ada dua kemungkinan atau dua keadaan ya. Ya. Tadi pertama karena masih menjaga jarak agar hati tidak sakit lagi. Mungkin itu Bu yang pertama ya. Itu boleh tentu saja karena ingin menjaga hati kita tetap bersih, memaafkannya itu tetap tulus, karena khawatir kalau ini lagi ngomong dan sebagainya, khawatir akan muncul sakit hati lagi, ya, sehingga akan muncul kebencian baru, gitu ya. Yang kedua, ya, jangan sampai keadaan yang kedua ini terjadi apa itu berubah sikap menjadi memutuskan silaturahim. Itu yang dikhawatirkan sebenarnya Bu ya. Jangan sampai tadi tidak bertegur sapa itu justru memutuskan silaturahim. Ya. Karena ada hadis lain yang mengatakan bahwa tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ya. Jadi meskipun mungkin terbatas Bu, menyapanya hanya terbatas dengan salam saja, nggak perlu tegur sapa yang banyak ngobrol namanya dengan mengucapkan salam saja itu sudah cukup menyambung silaturahim. Assalamualaikum atau titipkan atau titip salam kepada beliau ya. Ya, mudah-mudahan sehat selalu. Cukup itu saja. Ya, karena khawatir kalau bertegur sapa, ngobrol, khawatir akan lahir muncul sakit hati yang berulang. Ya, jadi jalan tengahnya mungkin ketika kita sudah memaafkan, tapi belum siap untuk apa namanya bertegur sapa, berinteraksi dengan akrab, maka ya cukup tadi minimal beri salam, minimal ya sapaan ringan aja gitu. Apa kabar? Dan tidak tidak ada sikap kasar seperti itu. Mungkin itu mungkin eh, karena khawatir tadi yang sampai jatuhnya kepada memutuskan hubungan atau silaturahim, apalagi itu kerabat dekat gitu Bu ya. Ya, Ustaz. Mungkin gitu Makasih. Bu. Wahyu. Ya, makasih Ustaz. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, memaafkan itu adalah urusan hati kita kepada Allah. Ya, ada dua hal kan. Memaafkan urusan hati kita kepada Allah, kita ingin mengikuti perintah Allah untuk memaafkan orang lain, dan menyapa, tegur sapa itu kan urusan sosial kepada manusia. Ya.
Tentu dua ini saling melengkapi kan? Ya, hablum minallah, hablum minannas, saling melengkapi dua-duanya. Ya, maka ketika kita sudah memaafkan karena Allah, tetap kita berusaha mungkin sedikit demi sedikit tadi untuk menyambung silaturahim. Ya, mungkin sekedar salam atau berikan senyuman. Itu cukup, itu sudah sudah apa? Sudah apa? Hubungan sosial sudah mulai terbangun lah, insya Allah. Ya, Terima kasih mudah-mudahan Ustaz. menjawab Bu ya. Ya, Terima kasih. insya Allah. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan berdoa. Semoga Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah maafkan kita semuanya. Amin. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا الله فاعف عنا يا الله فاعف عنا يا الله يا غفور رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واكفنا وإياهم من شر مصائب الدنيا والدين يا الله يا رب العالمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك يا اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.